awal terjadinya peristiwa agung. Saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Terjadi setelah masa yang sangat berat dalam hidup beliau ketika Sayyidah Khadijah, istri tercinta, wafat, dan Abu Thalib, paman yang selalu melindungi beliau, juga meninggal dunia. Dalam keadaan sedih dan tertekan oleh penolakan kaum Quraisy, Allah SWT menghibur Rasulnya dengan perjalanan luar biasa. Perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu, naik ke langit yang paling tinggi inilah yang disebut Isra dan Mi'raj. 2. Perjalanan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Pada suatu malam, malaikat Jibril datang membangunkan Rasulullah di dekat Ka'bah. Jibril membawa kendaraan langit bernama Burak, seekor hewan putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda, yang langkahnya sejauh mata memandang. Rasulullah menaiki Burak, dan dalam sekejap sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana, beliau menjadi imam salat bagi seluruh para nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Bayangkan betapa mulianya Rasulullah hingga semua nabi mengikutinya. Itulah tanda bahwa beliau adalah pemimpin seluruh nabi dan rasul. 3. Perjalanan Mi'raj, naik ke langit 7. Setelah salat di Masjidil Aqsa, Rasulullah dibawa naik ke langit oleh malaikat Jibril. Setiap lapisan langit beliau disambut oleh nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, bertemu Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf yang wajahnya bersinar indah. Di langit keempat, bertemu Nabi Idris yang dikenal rajin beribadah. Di langit kelima, bertemu Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa yang sempat menangis karena umat Muhammad lebih banyak masuk surga. Di langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat malaikat beribadah setiap hari di langit. 4. Bertemu Allah SWT dan perintah salat. Kemudian Rasulullah naik ke tempat paling tinggi yang disebut Sidratul Muntaha. Di sanalah beliau menerima wahyu langsung dari Allah SWT tanpa perantara malaikat. Dalam pertemuan agung itu, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Namun saat turun, beliau bertemu dengan Nabi Musa yang berkata, "Umatmu tidak akan sanggup, mintalah keringanan kepada Allah." Maka Rasulullah kembali menghadap Allah beberapa kali, hingga akhirnya salat diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Namun pahalanya tetap seperti 50 kali. Masya Allah, ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. 5. Pelajaran besar dari Isra Mi'raj. Saudaraku, peristiwa ini bukan sekadar kisah luar biasa, tetapi penuh dengan pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Pertama, Isra Mi'raj mengajarkan bahwa setelah kesedihan akan datang kemuliaan. Rasulullah diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, namun Allah gantikan dengan kehormatan bertemu langsung dengannya. Kedua, perintah salat 5 waktu turun langsung dari langit, bukan melalui wahyu biasa. Itu menandakan bahwa salat adalah tiang agama, penghubung langsung antara kita dan Allah. Ketiga, Isra Mi'raj mengingatkan kita bahwa jarak bukanlah batas bagi kekuasaan Allah. Bila Allah bisa memperjalankan nabi dari bumi ke langit dalam semalam, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengubah nasib kita, asal kita beriman dan bersabar. 6. Ujian iman umat. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini kepada kaum Quraisy, banyak yang tidak percaya. Mereka mengejek dan menertawakan beliau. Namun Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Kalau Muhammad yang mengatakan itu, aku percaya." Karena itulah beliau diberi gelar As-Siddiq, yang artinya yang sangat membenarkan. Pelajarannya jelas. Iman sejati adalah percaya kepada kebenaran, walau logika manusia belum mampu menjangkaunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj bukan hanya kisah mukjizat, tetapi juga pesan cinta dari Allah untuk umat Islam. Allah ingin kita selalu ingat padanya lewat salat 5 waktu, karena salat adalah mi'raj bagi setiap mukmin, yaitu saat kita naik mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan tinggalkan salat, jangan lalaikan panggilan azan, karena siapa yang menjaga salatnya, Allah akan menjaga hatinya, rezekinya, dan hidupnya. Semoga kita semua mendapat cahaya dari kisah Isra Mi'raj ini, menjadi umat yang taat, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surganya. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.